Mahasiswa Uncen aksi penurunan biaya UKT, SPP yang begitu naik drastis. Beginilah aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa Universitas Cendrawasih yang diduga dipicu akibat protes biaya kuliah tinggi. Aksi ini dilakukan di depan kampus Uncen di Jayapura. Mahasiswa menuntut kampus menurunkan uang kuliah karena ada kenaikan harga UKT yang dinilai naik drastis. Unjuk rasa berujung ricuh setelah mahasiswa dan polisi terlibat bentrok. Salah satu unit truk patroli milik Polresta Jayapura Kota dibakar para demonstran di lokasi. Dan untuk mengendalikan situasi, petugas bertindak tegas dengan menggunakan gas air mata dan menyemprotkan water cannon ke arah massa guna membubarkan kerumunan. Barreskrim Polri menyatakan ijazah S1 Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo asli. Pengadilan Negeri Sleman gelar sidang perdana kasus gugatan perdata ijazah Jokowi dengan tergugat UGM. Sejumlah terobosan dilakukan oleh otoritas Bandara Jeddah dan Madinah untuk mempermudah kedatangan jemaah haji di seluruh dunia. Halo pemirsa, aksi demo ratusan mahasiswa Universitas Cendrawasih Jayapura yang menolak kenaikan uang kuliah tunggal berakhir ricuh. Sementara itu polisi menyatakan ijazah strata 1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo asli. Saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan Sido Sore. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menyatakan bahwa ijazah sarjana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo asli. Pernyataan itu dikeluarkan usai hasil penyelidikan tim Pusat Laboratorium Forensik Polri. Ya, Barreskrim Polri telah selesai melaksanakan uji laboratorium forensik terhadap ijazah yang diadukan palsu oleh Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA Egy Sujana. Brigjen Polisi Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan penyidik melakukan uji lapor ijazah dengan melakukan pengecekan dari bahan kertas, pengaman kertas, bahan cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel dan tinta tanda tangan dari dekan dan rektor. Penyidik melakukan uji lapor dengan dokumen yang sudah diterima dari SMA 6 Surakarta hingga Fakultas Kehutanan UGM. Dari pengujian tersebut maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari produk yang sama. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM
dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi AETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010. Ya, pemirsa, sebelumnya pada 20 Mei lalu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Joko Widodo didampingi kuasa hukumnya mendatangi gedung Barreskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Jokowi mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Jokowi mengambil kembali ijazahnya yang pekan lalu diserahkan keluarganya ke penyidik untuk diperiksa. Namun Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan hanya akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Adapun pemeriksaan Jokowi di Barreskrim merupakan tindak lanjut atas aduan yang dilayangkan sejumlah pihak yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, Pengadilan Negeri Sleman menggelar sidang perdana kasus gugatan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan tergugat UGM hari ini. Agenda sidang perdana menghadirkan penggugat yakni advokat asal Makassar, Komarudin, dan pihak tergugat dari Universitas Gadjah Mada. Total ada 8 orang tergugat, yakni Rektor UGM, Ova Emilia, 4 orang wakil rektor, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, serta dosen pembimbing akademik Jokowi saat kuliah, Kasmujo. PN Sleman sudah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang, yakni Cahyono sebagai hakim utama, dibantu hakim anggota Danang Kusumo dan Edi Antono. Jika penggugat dan tergugat hadir semua, majelis hakim akan membuka forum mediasi. Jadi acara setelah hadir para pihak pasti akan kepada tahap berikutnya, yaitu untuk forum mediasi. Namun kalau ternyata para pihak salah satu tidak hadir, otomatis majelis hakim akan mencoba memanggil kembali kepada para yang tidak hadir. Ya, 5 orang terlapor kasus ijazah Jokowi mendatangi kantor Komnas HAM Jakarta. Kedatangan para terlapor ke Komnas HAM untuk mengadukan adanya dugaan kriminalisasi. Roy Suryo, Dr. Tiva, Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Kurnia mendatangi dan mengadu ke Komnas HAM Rabu kemarin. Dengan didampingi tim kuasa hukumnya, para terlapor kasus ijazah Jokowi ini mengadukan adanya dugaan kriminalisasi yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Roy Suryo dan keempat terlapor lain menilai bahwa pelaporan mereka dalam kasus ijazah Jokowi merupakan bentuk kriminalisasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kami rasakan adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada
Baik, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, sidang lanjutan atas terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto digelar hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan mantan kader PDIP Saiful Bahri sebagai saksi. Jaksa memanggil Saiful Bahri dalam sidang perkara dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku serta perintangan penyidikan. Saiful Bahri merupakan salah satu tokoh kunci dalam kasus suap Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR RI melalui proses PAW pada 2020. Saiful berperan sebagai perantara suap dari Harun Masiku kepada anggota KPU, Wahyu Setiawan yang saat itu menjabat sebagai komisioner KPU. Selain Saiful, JPU juga akan memanggil saksi lainnya, yakni Kepala Kepatuhan PT Valuta Inti Prima, Carolina Wahyu, dan istri dari Satpam Kantor PDIP, Nilam Sari. Ya, dalam kesaksiannya Saiful Bahri menyebut mendapatkan 400 juta rupiah untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Namun kesaksian Saiful Bahri tersebut disanggah oleh Hasto. Berikut ini. Semuanya, jadi dari kesaksian saudara Saiful Bahri atas pertanyaan jaksa penuntut umum tadi menunjukkan proses daur ulang itu nyata. Mengapa? Karena yang dibacakan di dalam BAP yang menjadi panduan dari jaksa itu adalah suatu akrobat hukum, di mana keterangan-keterangan saksi yang di dalam BAPK, jadi BAPK itu pada tahap penyelidikan pada tanggal 8 Januari itu yang kemudian diangkat kembali. Padahal ketika saudara Arief penyidik KPK menjadi saksi, dia dengan jelas mengatakan fakta-fakta di dalam putusan yang kami tanyakan, putusan nomor 18 dan nomor 28. Nah, sehingga ketika BAPK itu kemudian dihidupkan kembali, di mana itu bertentangan dengan putusan yang ada di dalam nomor 18 dan 28, maka itulah yang kemudian terkesan bahwa di dalam informasi-informasi yang disampaikan itu sebagai suatu proses daur ulang dari awal kejadian pada tanggal 8 Januari tersebut. Dan di dalam BAPK tersebut yang dihidupkan kembali adalah fakta-fakta yang cenderung memberatkan saya. Maka disitulah terjadi suatu konflik of interest. Karena hal-hal yang lain itu tidak disebutkan. Misalnya bagaimana saudara Saiful Bahri terus-menerus oleh saudara Harun Masiku didesak. Bahkan yang bersangkutan mengatakan dengan cara apapun termasuk supporting dana. Itu tidak diangkat di dalam BAP yang bersumber dari BAPK tersebut. Maka saya katakan inilah suatu akrobat hukum. Pemirsa, Polri mengungkap kasus penyalahgunaan gas LPG bersubsidi di wilayah Jakarta. 2 lokasi di Jakarta Utara dan Jakarta Timur menjadi tempat pengoplosan gas subsidi 3 kg ke tabung non-subsidi. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menyampaikan hasil penyelidikan dugaan penyelewengan LPG 3 kg bersubsidi di Jakarta. Hasil penyelidikan ini disampaikan dalam konferensi pers di gedung Bareskrim Polri hari ini. Wilayah pengungkapan dilakukan di Tanjung Priuk, Jakarta Utara dan Cilangkap, Jakarta Timur. Adapun modus yang dilakukan adalah dengan pembelian gas subsidi dari warung-warung, kemudian disuntikan dan dioplos ke tabung gas LPG non-subsidi. Dan saat ini polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya ratusan tabung gas LPG subsidi, regulator, selang, dan lain sebagainya, serta menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Para tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah. Jadi ini tertangkap tangan pemindahan atau penyuntikan isi gas dari tabung subsidi 3 kg dipindah ke tabung gas subsidi, non-subsidi 12 kg. Sementara penyelidikan yang di TKP Jakarta Timur atau nomor LP53 ini juga berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengoplosan LPG 3 kg bersubsidi ke tabung LPG non-subsidi 12 kg. Jadi modus operandinya hampir sama.
Akhirnya pada tanggal 19 Mei 2025 kami melakukan penyelidikan tersebut dan menemukan 1 unit mobil pickup bermuatan LPG 3 kg yang masuk ke dalam gudang, yang kemudian kita lakukan penggeledahan. Mereka sedang melakukan aktivitas penyuntikan dan pengoplosan gas LPG. Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan sidak barang impor ilegal di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten. Jutaan barang impor dari Cina tersebut kemudian disita karena dianggap merugikan industri lokal dan konsumen. Menteri Perdagangan Budi Santoso memimpin sidak ribuan barang impor ilegal asal Cina di sebuah gudang penyimpanan di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten. Barang-barang impor tersebut kebanyakan untuk keperluan rumah tangga seperti penghisap debu, gunting, NCB listrik hingga bor listrik. Barang-barang impor tersebut dianggap melanggar aturan dan tidak memenuhi persyaratan edar di Indonesia. Pengungkapan barang impor ini terungkap saat distributor memasarkannya lewat media sosial. Budi Santoso menyampaikan sebanyak 1.687.000 produk impor berbagai jenis asal Cina dengan total nilai sekitar 18.853 juta disita pemerintah. Menteri Perdagangan juga meminta perusahaan pengimpor menarik barang-barang yang sudah beredar luas di pasaran. Nah, barang-barang ini yang diimpor ini menyalahi aturan seperti tidak ada SPPT SNI atau yang telah habis masa berlakunya. Tidak memiliki nomor pendaftaran barang atau NPB, tidak menggunakan label berbahasa Indonesia, tidak memiliki manual atau kartu garansi, tidak memiliki nomor registrasi kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan atau K3L. Pemerintah akan terus bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bisa merugikan atau mengakibatkan industri dalam negeri ini banyak yang tutup karena impor ilegal seperti ini, dan juga untuk melindungi para konsumen dari barang-barang yang tidak sesuai standar. Sidak barang impor ini sebagai upaya pemerintah melindungi konsumen serta menjaga produk dan pasar Indonesia untuk industri dalam negeri. Jutaan barang impor ilegal yang disita ini akan diamankan di bawah pengawasan Kementerian Perdagangan RI. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menyatakan bahwa ijazah sarjana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo asli. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.